Hai, bertemu lagi di channel obrolan horor. Kali ini obrolan horor akan membahas sebuah kisah mistis yang dialami oleh seorang ojek online yang mengantarkan seorang penumpang yang sudah meninggal 4 tahun lalu. Gila, anterin orang yang sudah meninggal? What? Rasanya gimana gitu ya anterin orang yang sudah meninggal? Merinding gue. Nah, daripada kelamaan, subscribe dulu obrolan horor serta aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Sebuah kisah mistik ojek online kali ini menjadi viral di media sosial. Bahkan, beredarnya kisah mistis ojek online tersebut menarik perhatian seorang penulis buku, Risa Saraswati. Pengakuan Risa Saraswati merinding soal cerita mistis ojek online tersebut di kolom komentar YouTube Risa Saraswati. Nah, ceritanya itu seperti ini. Awalnya, driver ojek online itu mengaku diminta mengantar wanita bernama Cindy, di mana untuk mengantarkan Cindy ke Subang. Nah, driver ojek online yang bernama Herman Suherman itu justru mengalami hal yang mistis. Kejadian horor itu lantas Herman ungkapkan kepada Risa Saraswati, sebab penumpang yang bernama Cindy itu mengaku adalah tim dari jurnal Risa yang dipimpin oleh Risa Saraswati sendiri. Penasaran, Herman pun akhirnya bertanya lewat kolom komentar di konten Risa Saraswati. Komentar berupa cerita pengalaman mistis Herman itu lantas diangkat kembali oleh Risa Saraswati di Twitter. Hingga akhirnya nama Cindy, penumpang Herman itu menjadi trending di Twitter. Dilansir dari tribunnews.bogor.com, Risa Saraswati beberapa hari lalu membagikan konten di laman YouTube-nya. Ratusan komentar pun disematkan netizen di konten tersebut. Namun, ada satu komentar yang paling menyita perhatian Risa Saraswati, yakni komentar Herman Suherman soal pengalaman mistis yang ia miliki. Awalnya Herman bertanya kepada Risa Saraswati apakah tim jurnal Risa ada yang bernama Cindy. Herman lantas bertanya soal pengalaman yang pernah mengantar Cindy, wanita yang mengaku adalah tim dari jurnal Risa. Dari Bandung, Herman diminta Cindy untuk mengantarkannya ke Subang. Dan ini komentarnya. Teteh dan Akang, sebelumnya mohon maaf, saya mau nanya, apa di tim jurnal Risa ada yang namanya Cindy? Saya driver ojek online yang pernah mengantarkan beliau dari depan Istana Plaza Bandung ke Subang. Rencananya kami akan melanjutkan perjalanan Bandung Subang pulang pergi dengan imbalan 400.000. Bahkan dari pom bensin Lembang saya dibonceng sama beliau sampai tujuan, ungkap Herman. Selama di perjalanan, Herman mengaku ia dibonceng oleh Cindy. Merasa aneh, Herman mengaku di perjalanan selalu diperhatikan oleh banyak orang di jalan. Yang paling membuat Herman adalah sepanjang jalan, Cindy selalu menceritakan kisah-kisah yang mistis. Banyak orang yang memperhatikan saya dan keheranan sepanjang perjalanan dari Lembang ke Subang, ungkap Herman. Beliau bercerita tentang hal-hal yang berbau mistis atau gaib, dan beliau bercerita tentang tim jurnal Risa dan mengaku bagian dari tim ini. Bahkan beliau menawarkan ke saya untuk menjadi kru dari tim ini dengan imbalan 200.000 dalam setiap syuting, mengantarkan ke tempat yang akan digali cerita mistisnya. Di tengah perjalanan pun banyak hal yang aneh saya temui, pungkas Herman. Tak curiga, Herman pun akhirnya selesai mengantarkan Cindy ke Subang. Setibanya di tempat tujuan, Herman diminta untuk menunggu Cindy di depan gang. Karena saat itu Cindy menolak diantar ke rumahnya karena takut dimarahi ayahnya. Setelah sampai di tujuan, beliau meminta saya untuk menunggu di mulut gang, karena kalau ketahuan ayahnya pasti dimarahin, dan beliau pun menunjukkan rumahnya, tulis Herman. 1 jam lebih menunggu, Herman mulai curiga pada Cindy. Penasaran, Herman pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke alamat rumah Cindy. Namun alangkah terkejutnya Herman saat tiba di depan gang rumah Cindy, sebab rumah itu tampak kosong, kotor, dan kumuh serta gelap. Ketika Herman bertanya kepada penduduk sekitar, tak ada yang mengenal yang bernama Cindy, sambung Herman. Dalam suasana bingung, Herman pun akhirnya pergi ke kota Subang. Herman lantas meminta bantuan kepada driver ojek online Subang untuk menemukan Cindy. Kemudian saya pergi ke kota Subang dan alhamdulillah di sana saya bertemu dengan para driver ojek online yang sedang ngalong. Saya dibantu mereka dan diizinkan untuk bermalam di base camp mereka. Keesokan paginya sekitar jam 5 subuh saya pulang ke Bandung dan beraktivitas seperti biasa, ungkap Herman. Nah,
Satu hari kemudian, Herman kembali dibuat terkejut setelah dikabarkan rekannya sesama driver ojek online di Subang. Setelah ditelusuri, Cindy, penumpang yang dibawa Herman itu ternyata sudah meninggal 4 tahun lalu. Hah? Jadi driver ojek online itu mengantarkan orang yang sudah meninggal 4 tahun lalu lagi? Anjir, gak kebayang aku kalau jadi driver ojek online itu. Gila. Setelah selang 1 hari, paginya saya buka HP dan saya pun terkejut karena mendapatkan kabar via WhatsApp dari driver ojek online Subang yang membantu saya. Mereka mengaku sudah sweeping ke daerah di mana saya mengantarkan almarhum Cindy dan bertemu dengan keluarganya. Mereka meminta agar saya sabar dan ikhlas karena saya antarkan itu sudah meninggal 4 tahun yang lalu akibat kecelakaan dalam perjalanan Bandung ke Subang, cerita Herman. Nah, cerita yang diurai Herman itu pun menjadi trending di Twitter. Lisa Saraswati pun sebagai anak indigo mengaku terkejut. Lisa bahkan mengaku sampai merinding loh saat membaca cerita Herman. Baca komen ini saja merinding, ungkap Lisa Saraswati. Nah guys, gimana ceritanya tadi? Menyeramkan, merinding, sama. Admin sendiri aja bacanya merinding. Nggak tahu deh kalau admin jadi driver ojek online tersebut. Aku udah pingsan mungkin. Gimana nggak pingsan coba? Coba deh kalian pikir, yang kita antarkan itu bukan orang, tapi orangnya itu udah meninggal 4 tahun lalu lagi. Gila kan? Nah, jadi kesimpulannya di sini, dimanapun kita berada, sesuatu hal yang baik harus kita awali dengan doa dan akhiri dengan doa. Semoga apa yang kita kerjakan itu membuat ada manfaat pada diri kita sendiri dan orang lain pastinya. Nah, jadi kalau buat kalian yang mau punya cerita-cerita horor, kalian bisa DM di Instagramku, yaitu obrolan_horor. Nanti akan kubuatkan videonya, ceritanya. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan